Tak lama kemudian, ia berhasil masuk dan langsung menuju kamarnya. Kemudian, ia menyalakan lampu kamar tersebut. Benar saja, ia lalu melihat langsung dengan kedua matanya, menyaksikan istrinya yang sedang bertarung hebat. Betapa terkejutnya Herman pada saat itu. Bagaimana tidak, ia juga mengenali pria itu. Spontan, Herman pada saat itu langsung emosi dan sangat marah. Tanpa pikir panjang, Herman kemudian mengeluarkan sebuah senjata api miliknya dan mengarahkannya kepada kedua sejoli itu secara brutal, sehingga membuat Hasan dan Hasniati tumbang seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas. Dalam video kali ini, kembali kita akan mengulas kejadian yang pernah terjadi di seluruh penjuru dunia ini, khususnya di tanah air kita, Indonesia, yang mana kita dapat memetik pembelajaran, ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kejadian kali ini datang dari Sulawesi Selatan pada malam Kamis 14 Mei 2020 silam di sebuah rumah di Jalan Sungai Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang mana telah terjadi penembakan secara sadis yang dilakukan oleh seorang polisi terhadap istri dan juga seorang TNI yang merupakan selingkuhan dari istrinya tersebut. Pelaku melepaskan tembakan itu ke arah dua korban sekaligus, lantaran ia menyaksikan langsung perselingkuhan tersebut di dalam sebuah kamar. Bagaimana tidak, ia emosi sejadi-jadinya dan terjadilah polisi menembak istri dan selingkuhannya. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita libas. Di Sulawesi Selatan, ada sepasang suami istri. Ia adalah Herman dan juga Hasniati. Sepasang suami istri ini hidup senang dan berkecukupan. Keduanya hidup bahagia, penuh cinta, kasih, dan sayang. Terbukti, mereka berdua telah memiliki 4 orang anak yang sudah dewasa dan bahkan sudah ada yang memiliki keluarga sendiri. Herman bekerja sebagai seorang polisi yang memiliki pangkat Brigadir Polisi Kepala atau BRIKA. Terlihat dari pangkatnya, tentu Herman memiliki kesibukan untuk mengontrol bawahannya. Bagaimana tidak, ia adalah BRIKA. Jelas Herman jarang di rumah dan menghabiskan waktu untuk berdinas. Di sisi istrinya, Hasniati otomatis sering tinggal sendirian. Hasniati mau tidak mau harus tinggal sendirian karena tugas suaminya memiliki tanggung jawab yang berat. Bertahun-tahun ia lalui, ia menurut kepada suaminya, tidak neko-neko dan berkelakuan baik. Hasniati sangat baik dalam menjalani peran sebagai seorang istri. Di sisi yang lain, ada seorang TNI bernama Hasanuddin. Hasan memiliki pangkat Serda yang bertugas di Kodim Kabupaten Jeneponto. Tidak banyak sumber menjelaskan tentang latar belakang Hasan. Yang jelas, ia juga telah memiliki keluarga. Hasan memiliki keluarga yang harmonis. Bagaimana tidak? Ia merupakan seorang TNI. Sudah jelas, anak dan istrinya memiliki kehidupan layak dan terjamin. Diketahui, Hasan memiliki seorang sepupu, wanita bernama Hasniati. Hasan dan Hasniati merupakan saudara atau kerabat dekat. Saking dekatnya, rupanya mereka berdua memiliki hubungan spesial semasa muda. Sempat menjalin hubungan asmara, namun hubungan keduanya harus kandas dan berakhir. Hasan dan juga Hasniati tidak berjodoh dan memutuskan untuk memilih pasangan masing-masing. Bertahun-tahun berlalu, mereka berdua pun mengikhlaskan satu sama lain. Singkat cerita, pada suatu malam, Hasniati kembali ditinggalkan suaminya untuk menjalankan tugas. Beberapa jam kemudian, ia merasa suntuk, bosan dan juga kesepian. Ia tidak memiliki teman untuk mengobrol. Anaknya pun lebih senang main di luar, layaknya anak zaman now, yang menghabiskan waktu untuk nongkrong di kafe-kafe estetik. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya, Hasniati hanya bisa memainkan handphonenya, scroll Facebook. Entah apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba Hasniati memulai obrolan dengan sepupunya Hasan dan direspon sangat cepat oleh Hasan. Keduanya saling bertanya kabar, bertukar cerita. Berawal dari obrolan singkat,
Lalu kemudian Hasan dan juga Hasni sering melakukan chatting, bahkan merencanakan pertemuan. Mereka berdua sering chatting dan beberapa kali bertemu. Lalu kemudian di luar kendali, keduanya terlibat cinta lama bersemi kembali. Mereka memutuskan untuk mengulang masa lalu dengan cara diam-diam atau bisa dikatakan berselingkuh. Dari perselingkuhan itu, Hasan dan Hasniati sangat bermain cantik. Keduanya main di belakang tanpa dicurigai pasangannya masing-masing. Bisa dikatakan, hubungan perselingkuhan mereka berjalan dengan aman dan juga mulus. Tibalah di suatu malam, Herman pada saat itu kembali melakukan pekerjaannya. Setelah itu, ia kemudian lalu pergi ke rumah kediaman anaknya yang sudah berkeluarga untuk sekedar melepas rindu. Beberapa waktu kemudian, ia lalu memutuskan untuk pulang ke rumah karena khawatir akan istrinya yang sendirian di rumah. Ia lalu bertolak dari rumah anaknya tersebut untuk langsung pulang. Herman pergi dengan tergesa-gesa tanpa memberitahu istrinya kalau dirinya akan segera pulang. Pergilah ia pada saat itu dengan pikiran akan memberikan kejutan kepada istrinya kalau dirinya pulang lebih cepat dan tidak menginap. Di sisi lain, rupanya Hasniati dan Hasan pada saat itu sedang melakukan pertemuan di rumah Hasniati untuk bercinta dan berkasih sayang. Keduanya bermain api cinta yang sempat tertunda, bersenang-senang menghabiskan waktu berduaan. Beberapa jam berlalu, kemudian adegan romantis akan segera dimulai. Hasniati pada saat itu mematikan seluruh lampu yang ada di rumahnya, lalu mengajak Hasan masuk kamar untuk melakukan pencoblosan. Diketahui pada malam itu diguyur hujan lebat, menambah gairah antara keduanya. Sementara itu, Herman yang sudah memasuki daerah kediamannya, tepatnya di depan komplek perumahannya. Ia berinisiatif untuk memparkirkan kendaraannya di situ. Ia enggan untuk masuk menggunakan kendaraannya karena memang pada saat itu sehabis hujan yang menyebabkan jalan menuju rumahnya menjadi becek. Kemudian Herman berjalan menuju rumahnya, melangkahkan kaki melambaikan tangan. Sesampainya di depan rumah, betapa terkejutnya ia melihat ada sebuah motor yang terparkir di depan rumahnya. Ditambah lagi, seluruh lampu di rumahnya dalam keadaan mati. Ia mulai merasa khawatir pada saat itu. Herman kemudian bergegas masuk ke dalam rumah dengan cara diam-diam. Tak lama kemudian, ia berhasil masuk dan langsung menuju kamarnya. Kemudian, ia menyalakan lampu kamar tersebut. Benar saja, ia lalu melihat langsung dengan kedua matanya, menyaksikan istrinya yang sedang bertarung hebat. Betapa terkejutnya Herman pada saat itu. Bagaimana tidak, ia juga mengenali pria itu. Spontan, Herman pada saat itu langsung emosi dan sangat marah. Tanpa pikir panjang, Herman kemudian mengeluarkan sebuah senjata api miliknya dan mengarahkannya kepada kedua sejoli itu secara brutal, sehingga membuat Hasan dan Hasniati tumbang seketika. Setelah itu, kemudian banyak warga sekitar mulai berdatangan ke lokasi tersebut karena mendengar ledakan. Beberapa warga lalu masuk ke dalam rumah untuk memberikan pertolongan dan lalu membawa keduanya ke rumah sakit terdekat. Beruntung bagi Hasniati masih diberikan hidup, sementara malang bagi Hasan yang harus kehilangan nyawanya beberapa hari setelah kejadian itu. Pada saat kejadian itu, Herman lalu menyerahkan diri kepada kepolisian. Ia juga menyerahkan barang bukti berupa senjata api yang ia gunakan pada saat penembakan. Herman lalu dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, ia lalu menceritakan dan mengakui perbuatannya. Herman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dijerat dengan pasal yang berlaku, tindak pidana umum dan kode etik kepolisian.